Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi sama saya. Kali ini dalam acara sore kita akan mengikuti acara Antigen, kajian hati generasi keren. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Segala puji hanya milik Allah yang memberikan begitu banyak kenikmatan. Yang paling utama adalah nikmat sehat, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita sudah sampai di hari puasa Ramadan, tepatnya hari yang ke-8. Salawat dan salam marilah selalu kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Beliau yang telah berjuang hingga sampai kita pada hari ini menjadi manusia yang bermartabat, menjadi manusia yang berilmu, dan manusia yang mempunyai derajat yang sangat tinggi. Baiklah, pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kisah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana ada seorang sahabat Nabi dan dia memiliki seorang sahabat yang sangat kaya raya. Dia memiliki begitu luas lahan pertanian, tapi pada saat itu penduduk desa mengalami masa yang sangat paceklik atau mengalami perekonomian yang sangat buruk, sehingga banyak orang menderita kelaparan. Melihat keadaan itu, maka timbullah inisiatif beliau untuk menafkahkan sebagian dari ladang pertaniannya agar penduduk desa bisa menanam dan mereka bisa kembali menjadi kehidupannya menjadi baik seperti sedia kala. Pergilah beliau ke masjid, kemudian beliau mengizinkan kepada penduduk desa untuk menanam apa yang mereka ingin tanam di kebun milik beliau. Hingga berbondong-bondong penduduk desa datang ke ladang beliau dan bersama-sama mereka bercocok tanam secara besar-besaran. Sementara sahabat laki-laki sang pemilik lahan, beliau pun sibuk dengan usahanya. Beliau juga sibuk bertanam di lahan yang beliau miliki. Setelah datang pada masa panen, Masya Allah, hasilnya sangat luar biasa. Begitu juga dengan penduduk desa yang menanam di lahan beliau, hasilnya sangat melimpah ruah. Sang pemilik lahan tidak sempat untuk melihat lahan yang ditanami oleh penduduk desa. Hingga pada suatu hari beliau menyuruh pegawainya untuk melihat lahan yang ditanami oleh warga desa, dan beliau pun terkejut karena memang hasilnya luar biasa. Beliau menyuruh pegawainya untuk mengambil dahan-dahan kering dan sisa-sisa hasil tanam, dan sisanya Masya Allah sangat banyak sekali. Padahal menurut beliau, tanah yang biasa beliau tanami, beliau akan membutuhkan waktu yang begitu lama, bahkan sampai 1 tahun untuk beliau bisa menanam kembali. Sehingga tanah yang beliau tanam itu akan lebih subur lagi, baru bisa beliau tanam lagi. Tapi qadarullah, tanpa menunggu lama, tanpa ada jeda, para penduduk desa langsung bercocok tanam di lahan beliau, dan hasilnya Masya Allah sangat luar biasa, melimpah ruah, sehingga penduduk desa bisa kembali hidup makmur seperti sebelumnya. Nah, itu cerita tentang sahabat
yang beliau dengan kedermawanannya, beliau dengan sukarela mensedekahkan lahan-lahan beliau untuk dijadikan untuk bercocok tanam para penduduk desa. Menakjubkan, hasilnya luar biasa. Dan sebenarnya kisah ini Allah sudah menceritakan, Allah sudah menjanjikan di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallah yudha'ifu liman yasha. Wallah yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang mensedekahkan, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka perumpamaannya adalah seperti satu butir yang akan tumbuh darinya 7 buah. Dan dari masing-masing ranting akan menghasilkan 100 buah. Allah akan menambah apa yang Allah kehendaki, karena Allah adalah maha luas dan maha mengetahui. Dan dalam surah lain, Allah juga telah menjanjikan di dalam surah Al-Hadid ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'ifu lahum wa lahum ajrun karim. Yang maknanya dari ayat ini adalah sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik itu laki-laki ataupun perempuan, sesungguhnya dia telah berniaga kepada Allah. Dan dari perniagaan itu, maka Allah akan memberikan balasan yang sangat banyak, yang lebih banyak daripada yang dia sedekahkan. Hadirin rahimakumullah, dan anak-anak Ustazah Yuli yang sangat Ustazah Yuli cintai, itu adalah sedekah. Dan perlu kita ketahui bahwa sedekah di sini dalam artian bukan hanya harta saja, bukan hanya uang saja, tapi bahkan senyum kita terhadap saudara kita itu adalah sedekah bagi kita, dan Allah pasti akan memberikan ganjaran atau memberikan balasan. Senyum kita, kemudian apapun hal baik yang kita lakukan, maka Allah menghitung itu sebagai sedekah yang Allah akan berikan balasan. Maka mari, ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan, kita berlomba-lomba dalam bersedekah. Mudah-mudahan Allah hitung apa yang kita lakukan sebagai pahala, sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang bisa Ustazah Yuli sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada keberkahan di dalam pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf untuk segala hilaf dan kesalahan. Dan Ustazah Yuli tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.